Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Anijar Hapni Siregar, guru sosiologi dari SMA Negeri 1 Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja yang dilakukan pada kelas 11 IPS 1 dalam materi masalah sosial. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Pembelajarannya menarik dan bisa kalian dapatkan dengan sempurna. Oke ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya. Bang Ibdi bisa pimpin doa? Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Baik, nah tadi udah berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat berjalan dengan hikmah ya. Kemudian juga mendapatkan manfaat. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Nah, sekretaris gimana hadir semua ini? Hadir semua ya. Oke, aman berarti kelompoknya lengkap. Kita lanjut. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah di KD 3.4, yaitu menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Untuk KD keterampilannya yaitu 4.4, memberikan respon dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara memahami kaitan pengelompokan sosial dengan kecenderungan eksklusi dan timbulnya permasalahan sosial. Itulah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi yang pertama itu menganalisis bentuk masalah sosial di masyarakat. Itu dari KD 3.4-nya. Untuk 4.4-nya, keterampilan kalian nanti yaitu membuat solusi sebagai respon dalam mengatasi masalah sosial. Nah, ini ada peribahasa nih, bagaikan katak dalam tempurung. Nanti setelah belajar ini, Ibu tidak mau kalian seperti katak dalam tempurung ini, Kak Bang. Setelah belajar, Ibu nggak mau kalian tetap segitu stagnan, tapi sudah mendapatkan hal yang baru, yaitu tentang materi kita, yaitu bentuk-bentuk masalah sosial. Kita lanjut. Ini ada motivasi untuk kalian. Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Kemarin kita sudah bahas apa sih? Sosial. Materi bab 1 kita sudah bahas tentang kelompok sosial. Nah, setelah kita masuk kelompok sosial, kita masuk materi masalah sosial yang juga sudah kalian pelajari minggu kemarin. Nah, untuk sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk masalah sosial. Kalau udah tahu masalah itu apa, pokoknya yang bertentangan dengan norma. Nah, kita lanjut, bentuknya apa sih? Ya, kita bisa lanjut ya. Nah, Ibu ada gambar nih, silakan diperhatikan dulu. Ini ada gambar kemiskinan. Oke, kemiskinan ya, daerah yang kumuh ya. Ini ada
itu egonya tinggi, jadi dikit-dikit kelas senggol bacok katanya. Aduh, ngeri banget ya. Dari kriminal. Nah ini perceraian. Sampai rumah dibagi dua, mobil dibagi dua, satu nggak ada bannya. Oke, lanjut. Nah ini ada masalah. Yeay. Kalau untuk apa ya, sesama jenis lelaki dan lelaki. Kalau perempuan dengan perempuan apa namanya? Lesbian ya. Nah ini ada kriminalitas. Ini biasanya olah TKP nih, ada kejadian pembunuhan kah atau apa, kekerasan dan lain-lain. Itu adalah video tentang bentuk-bentuk masalah sosial. Sampai di sini udah mulai tergambar ya. Oke, jadi apa aja bentuknya udah tahu. Tapi bukan cuma itu, masih banyak di masyarakat bentuk-bentuknya Kak Bang. Masih banyak. Oke, kita lanjut. Nah, Ibu ada pertanyaan nih buat kalian. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar dan video tersebut? Oke, kalian diskusikan di kelompok kalian. Ibu berikan waktu 5 menit cukup ya? 5 menit cukup untuk berdiskusikan. Apa yang kalian pikirkan atau apa pendapat kalian tentang video, gambar dan video? Boleh kalian ambil satu gambar atau satu video, misalnya gambar tentang kemiskinan atau gambar tentang gay, gambar tentang apa, boleh? Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Satu menit terakhir ya. Oke, time's up ya. Waktunya habis. Tanya berurutan ya. Berarti dari kelompok 1. Siap kelompok 1? Siap dong. Oke, silakan Bang. Boleh berdiri ya. Nah, silakan diperhatikan. Kelompok kami mengambil topik kriminalitas. Menurut kelompok kami, kriminalitas merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji karena berkemungkinan dapat merenggut nyawa seseorang dan juga pastinya bisa merugikan diri sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas tersebut. Contohnya yaitu seseorang yang berkekurangan makan sehingga dengan terpaksa ia harus mencuri milik orang lain. Ya, sepertinya sekian dari kelompok kami. Menurut kami kriminalitas begitu. Oke, close dulu dong untuk kelompok 1. Jadi yang diambil oleh kelompok 1 tadi adalah tentang kriminalitas ya. Bentuk kriminalitas, bentuk masalah sosial bagian kriminalitas. Nah, kalau kelompok kalian ini yang lain gimana? Kita lanjut ke kelompok 2 dulu. Ya, silakan. Dari permasalahan sosial kami mengambil topik tentang bullying. Menurut kelompok kami, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan agar terlihat lebih hebat, menindas orang yang lemah, sehingga menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu. Oke, itu ya. Jadi yang diambil bullying itu yang mereka mungkin menarik bagi kelompok 2. Close itu untuk kelompok 2. Lanjut ya kelompok 3 ya. Kami mengambil dari salah satu permasalahan sosial yaitu gay. Pandangan kita pada masyarakat sebagai sistem yang satu karena pada dasarnya manusia sudah diciptakan berpasang-pasangan dengan berlawan jenis atau sesama jenis. Oke, itu yang gay ya. Jadi ada sesama jenis dan lawan jenis. Oke, lanjut close dulu untuk kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok 4. Silakan. Kami mengambil topik mengenai masalah pergaulan bebas. Kalau kami pikirkan tentang pergaulan bebas, hal itu merupakan sikap yang tidak terpuji dan sangat mengecewakan dan sangat tidak setuju dengan pergaulan bebas karena hal tersebut bisa memberikan dampak yang negatif bagi pertumbuhan anak dan keluarga. Itu ya, pergaulan bebas ya. Close dulu untuk kelompok 4 dong. Kelompok 5. Ayo, siapa aja yang lihat jadi jujur yang mau? Silakan Bang. Menurut kelompok kami, narkoba atau narkotika itu memiliki dampak buruk, yaitu contohnya seperti stres, gula, serta dapat menyebabkan kematian. Adapun sisi baiknya itu dapat mengobati beberapa penyakit dengan syaratnya itu diawasi oleh dokter. Oke, jadi ada plus minusnya ya. Untuk ini ayo close dulu dong untuk kelompok 5. Tadi kalian sudah berpendapat tentang gambar dan video yang telah ditayangkan sebelumnya.
Kriminalitas kelompok 1 bilang itu merugikan. Terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah karena faktor kemiskinan, lapar yang dirasa jadinya mempengaruhi untuk melakukan pencurian, ya kan? Penjamretan, begal, ya kan? Akhirnya menimbulkan korban, melukai seseorang atau korbannya. Nah, kemudian di kelompok 2 tadi kasusnya adalah yang dipilih bullying. Nah, bullying cuma tadi ada gambarnya kalian lihat. Sudah ibu jelaskan sedikit tadi bahwa bullying itu ada yang ditindas, ada yang ditindas ya. Ada yang merasa kayak ngejek, seneng-seneng, ada korbannya gitu, yang kena mental, ya kan? Nah, ternyata itu adalah perilaku yang tidak baik dilakukan karena akan merusak mental seseorang. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 tadi, memilih gay. Kita seharusnya normally, ya kan, secara normalnya kita itu harus menyukai sama lawan jenis. Gimana sama lawan jenisnya? Kita nggak boleh mencintai, artinya dalam hal untuk ke arah jenjang yang lebih tinggi ya, dengan sesama jenis itu nggak boleh. Kita pasangannya dengan lawan jenis. Tapi kalau saya sayang teman saya, bestie saya, nggak apa-apa, it's okay, ya kan? Tapi kalau dia menjadi pasangan hidup, ini lari dari aturan, lari dari norma yang berlaku di dalam masyarakat. Segala sesuatu yang bertentangan dengan norma disebut sebagai masalah. Makanya gay adalah masalah. Oke, kita lanjut ke kelompok 4 tadi, pergaulan bebas. Pergaulan bebas biasanya hampir sama dengan narkoba, yang pelakunya adalah remaja. Yang rentan itu adalah kalian-kalian. Karena sakit sedikit, ada masalah sedikit aja langsung frustasi, akhirnya ke pergaulan bebas, akhirnya ke narkoba. Nah, ini yang merugikan. Karena kalau sudah kalian bahas seperti ini, mudah-mudahan nanti kalian bisa tahu dan kalian tidak terjerumus lagi. Pergaulan bebas itu akan merugikan diri sendiri, khususnya untuk perempuan. Akan ada dampak negatif yang sangat merugikan kalian apabila kalian terjerumus pergaulan bebas. Itu ya, nanti akan berakar-akar, akan terjadi kriminalitas juga jadinya. Oke, dilanjut dengan narkoba tadi. Narkoba, ternyata narkoba adalah musuh negara, gitu kan lagunya ya. Narkoba adalah negara, gitu kan, lagu BNN itu kan. Nah, ternyata selain musuh negara, dia juga jadi penyelamat. Berarti ada dampak positifnya, dia bisa menjadi obat dengan kadar yang sesuai. Syarat-syaratnya tadi kata kelompok 5. Jadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebenarnya itu ada manfaatnya gitu. Tapi ternyata kalau dikonsumsi berlebihan, itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa. Bisa gangguan jiwa, bahkan kematian. Itu ya. Nah, tadi. Oke, untuk kalian close semuanya dulu. Sudah berpendapat dengan baik. Nah, Ibu lanjut nih, akan jelasin tentang bentuk masalah sosial. Tadi yang pertama ada kemiskinan. Kalian sudah lihat beberapa video dan foto tadi ya. Kemiskinan penuh dengan lingkungan yang tidak sehat, sampah, ya kan, yang menyebabkan penyakit, kemudian juga menyebabkan kematian, kriminalitas. Tuh, kemiskinan. Nah, sebenarnya apa sih kemiskinan itu? Apa sih kemiskinan? Yang disebut miskin itu yang gimana? Gak ada uang, tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Apa lagi? Kalau dia dibilang miskin, ya gak ada uang. Tapi kalau gak ada uang belum tentu miskin, ya nggak? Iya. Saat ini aja dia nggak punya uang, belum tentu miskin dong. Kemiskinan perlu kalian ketahui adalah bahwa kemiskinan ini adalah suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang, seperti yang dikatakan oleh kelompok 3, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia nggak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dia dikatakan miskin. Gitu. Kemudian ada pengangguran. Pengangguran itu suatu keadaan seseorang tidak memiliki pekerjaan dan tidak menghasilkan
lagi? Kenakalan remaja, narkoba, apa lagi? Begal remaja, tapi ada juga yang dewasa ya. Coba lagi yang remaja, apa lagi kira-kira? Kenakalan yang dilakukan remaja, tawuran dan lain. Nah, sebelum diskusi kelompok, Ibu ada tayangan nih. Kalian, Ibu ada video bentuk-bentuk masalah sosial. Semoga terdengar jelas. Dengar nggak? Pelan ya? Pergaulan bebas. Oke, pergaulan bebas ya. Lihat dari videonya ya. Banyak pagar ya. Akan positif ya guys. Oke, itu adalah video tentang curanmor ya. Untuk yang pertama, pergaulan bebas. Tadi bisa kalian lihat bahwa ada yang namanya anak broken home. Ternyata dari yang namanya perceraian, dari bentuk atau masalah sosial itu perceraian, menyebabkan anak menjadi tertekan sehingga anak ini terikut ke pergaulan bebas. Kemudian kalau yang untuk curanmor tadi, kalian bisa lihat yang curanmor ini pencurian. Merugikan siapa? Orang lain dan juga diri sendiri. Sampai ketangkap, kalau sudah ketangkap gimana dong? Masuk penjara. Bukan hanya masuk penjara, kadang kalau dikeroyok oleh warga gimana? Babak belur juga kita kan? Yang ngerasain sakit pelaku. Ternyata merugikan ya. Semuanya merugikan. Yang namanya di luar dari aturan itu merugikan. Termasuklah dia menjadi masalah sosial. Oke, tadi udah kalian lihat ya tontonan-tontonan video, kemudian juga gambar. Nah, berarti kalian sudah tergali nih, kalian udah ada masalah yang kalian temukan nih. Nah, kita lanjut ke diskusi kelompok. Nah, kalian akan Ibu berikan lembar kerja murid yang bisa kalian akses di linknya ada di grup WA kalian masing-masing. Jadi, itu diskusi kelompok kalian itu per kelompok nanti buat solusi dari masalah atau bentuk masalah sosial yang kalian pilih. Nah, itu bisa kalian lihat di handphonenya masing-masing dari LKM-nya, lembar kerjanya. Kalian diskusikan, Ibu berikan waktu 30 menit dari sekarang. Kemudian nanti kalian akan presentasi hasil. Jadi ada satu, misalnya nih ada satu masalah yang kalian pilih. Misalnya masalah pergaulan bebas. Apa solusi dari masalah pergaulan bebas? Dari kalian, dari pihak sekolah misalnya, dari aparat atau dari pemerintahan. Boleh kalian tuliskan. Kemudian nanti kalian presentasikan. Untuk presentasi, bahan tayangnya bisa kalian buat di Word atau di PPT atau di infografis atau dalam bentuk video. Dalam waktu 30 menit cukup ya? Cukup ya? Oke. Kemudian setelah selesai, langsung kirimkan tugas kalian, bahan tayangnya itu
ke WA supaya ibu download dan bisa ditayangkan untuk dipresentasikan. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Ini udah pernah ngerti kan? Atau ada yang mau bertanya? Kok udah pernah? Silakan. Ini mengambil masalah apa? Oh, bahaya narkotika. Tadi memang udah itu ya pas di awal ya. Kemudian solusinya kalian cari. Oke. Nanti perhatikan. Nanti 2 orang aja yang ke depan ya. Ini presentasi satu untuk mengoperasikan laptop, sebentar aja untuk mengoperasikan laptopnya. Kemudian nanti bantu untuk tanya jawab. Nah, kelompok lain boleh memberikan solusi, gitu ya. Oke, kita lanjut ini. Ini pilih masalah apa ini? Orang bebas. Oke. Jadi siapa nanti yang akan tampil? Kakak dengan kamu berdua. Oh, berdua. Oke. Nanti anggota kelompoknya Kak boleh kalian menambahkan atau bantu jawab dari sini kalau misalnya ada pertanyaan. Gitu. Bisa saja pas di depan blank, ya kan? Jadi ini pakai apa nanti rencananya untuk solusinya dibuat dalam ini ya, infografis ya? Oke, silakan dilanjutkan, diselesaikan ya. Ini masalah apa? Siapa yang akan presentasi? Apa yang berdua? Jadi presentasinya pakai apa? Infografis. Nah, tadi yang dipilih masalah C. Jadi solusinya udah diambil nih. Dari mana kira-kira? Dari kalian? Dari pemerintah? Dari atau dari mana? Nah, untuk pilihan infografisnya itu bebas ya, yang menarik untuk kalian aja, tapi tidak berbau perusahaan. Kemudian yang lain, kelompok yang lain nanti boleh bantu jawab dari sini, dari Facebooknya ya, supaya bisa. Mana tahu lagi blank yang di depan kan, kadang-kadang kalau di depan itu mau blank kan, jadi bisa dibantu oleh teman-temannya ya, kan? Oke, semangat lanjutin. Ini kelompok 2 pilih apa nih? Masalah apa? Nah, remaja ya. Nah, solusi mengatasi. Oke. Nah, ini nanti apa nih mau dibuat? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Canva ya. Kalian pilih Canva ya. Oke. Infografis, poster bisa ya, atau bisa juga dalam bentuk video. Semenariknya menurut kalian gimana? Yang cepat jadi lah, karena waktunya 30 menit. Tapi ada bahasa yang ibu hanya menguji kelancaran kalian menggunakan teknologi kalian kan, karena ini adalah keseharian kalian ya dalam genggaman, ini kan. Sebenarnya bisa aja langsung presentasi ke depan, tapi supaya ada yang bisa disaksikan oleh teman-teman, dilihat oleh teman-teman. Oke, semangat ya. Kelompok ini pilih apa bang masalahnya? Oh, masih kriminalitas ya. Oke, masih pilih kriminalitas. Ini udah dapat solusinya? Solusi dari kalian sendiri? Oke. Dari mana lagi? Dari pemerintah, mantap. Aksi dari pemerintah itu kepo deh. Ya, ada banyak ya. Nanti siapa yang mau presentasi ke depan bang? Kalian berdua. Oke, nanti yang lain bisa bantu jawab dari sini aja, dari tempatnya masing-masing ya, supaya apa mana tahu ini nggak bisa jawab, bantu dari tempatnya aja. Terus ini nanti nampilin presentasinya pakai apa? Maksudnya bahan bayangnya PPT kah atau dari Word? Dari foto. Oke, foto ya, kalian tulis kan foto ya gitu ya. Oh, keren juga ya. Silakan ke kelompok 1. Ini saatnya presentasi. Selamat pagi semua. Pagi.
curanmor. Mengatasi curanmor. Solusi agar terhindar dari pencurian sperma. Menurut kelompok kami yaitu 1. Kunci stang ke kanan, 2. Lepas CDI atau busi, 3. Pasang kunci tambahan, 4. Memasang alarm ke kereta, 5. Parkir di posisi yang aman. Ada juga solusi dari pemerintah yang kami cari. 1. Meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. 2. Menerapkan nilai moral dan perilaku yang baik. 3. Tetap menjaga dan mengawasi barang milik sendiri. 4. Meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat. 5. Tidak meletakkan barang-barang berharga di tempat sembarangan. Itu ada solusi dari kami. Apakah ada yang mau menambahkan solusi atau bertanya? Silakan jika ingin bertanya ya. Atau menambahkan solusi juga boleh nggak? Boleh? Oke, menambahkan solusi juga boleh. Silakan, dari kelompok mana nih yang memberikan solusi? Oke, dari kelompok 4 ya. Silakan. Oke. Dari kelompok 4 bertanya nih Bang, silakan. Kami akan menjawab dari kelompok 4. CDI merupakan sistem pengapian yang ada di kendaraan. Jadi ketika CDI dilepaskan atau dicabut, otomatis motor tidak akan nyala karena tidak ada pengapian. Sekianlah solusi yang bisa kami berikan dari kelompok kami untuk menghindari dari pencurian sepeda motor. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Lagi. Oke, kasih tepuk tangan. Kita lanjut ke kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Baiklah, di sini kami akan memberikan solusi dari permasalahan yaitu G. Yang pertama, konseling dan terapi. Yang kedua, bila jawabannya karena ikut-ikutan bisa ditreatment oleh diri sendiri dengan kehendak yang kuat. Yang ketiga, orang tua lebih memperhatikan remaja mereka. Baiklah, ada yang mau bertanya atau ingin menambahkan solusi, silakan. Akan ada 2 kelompok yang sudah mengacungkan tangan. Kelompok mana dulu nih? Kak? Kelompok 5. Kelompok 5 ya. Silakan. Saya ingin menambahkan solusi dari permasalahan ini. Solusi yang saya ambil ini menurut psikologi kedokteran. Yang pertama, merenungi bahwa gay masih belum diterima oleh masyarakat. Yang kedua, menjauhi bergaul dengan laki-laki yang menarik. Dan yang terakhir, terapi sugesti seperti misalnya mengucapkan saya bukan gay, gay menjijikan. Oke, wow. Nah, itu bisa dijadikan solusi. Oke, silakan. Saya akan bertanya, apa penyebab dari gay? Penyebab dari gay. Yang pertama, pergaulan bebas. Yang kedua, terlalu sering main sama laki-laki atau dari lingkungan sekitar sekitar. Ya. Oke, yang lain boleh ditambahin ya. Ya, apa? Saya akan menambahkan solusi yaitu rajin beribadah dan menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan gay. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi coba ulas dulu ya. Nah, tadi kalian presentasi nih dari 1 tentang solusi dari kelompok yang mengambil kasus atau masalah kriminal. Masalah kriminal katanya yang curanmor yang diambil. Nah, itu harus ada tadi pertanyaan CDI. CDI itu ternyata kayak kalau di motor yang bergigi, ada giginya ya, gitu kan. Nah, motor yang bergigi itu ada untuk pengapiannya ya, untuk mesinnya, jadi ada businya gitu supaya bisa nyala. Nah, itu kalau ini dilepas itu tadi saran dari kelompok atau solusi dari kelompok 1. Kemudian ada kasus kelompok 3 apa gay ya? Nah, untuk gay juga tadi banyak pertanyaannya. Apa sih dampaknya? Ternyata gay ini berdampak pada kesehatan. Kenapa berdampak pada kesehatan? Karena secara ini sebenarnya kajian biologis. Secara biologisnya memang wanita dengan perempuan dengan laki-laki harusnya normalinya, tapi perempuan dengan
orang tahu nih terhadap kita geng, pasti kita juga akan menghindari orang lain gitu. Jadi menghilang dari peredaran, nggak mau sekolah lagi caranya. Jadi pendidikan dia akan terpengaruh seperti itu. Nah, yang paling parahnya adalah kesehatan. Selain itu juga nggak enak dipandang mata ya. Tadi ada ini solusi dari kelompok 5. Kelompok 5 bilang tadi dari artikel kedokteran ya tadi ya. Nah itu bagus ya, bahwa tadi ada kita itu harus mengucapkan bahwa gay itu nggak boleh, gay itu menyicikan gitu. Jadi kita stimulus diri kita supaya kita terhindar gitu. Kalau kita nggak coba menstimulus diri kita, ya kita bisa jadi terjerat. Kalau nih cocok, les itu nggak cocok, atau gay itu nggak cocok, misalnya gitu kan. Jadi akhirnya kita juga fanatik ke sana dan kita tidak melakukannya. Itu bisa, jadi kita gas diri kita sendiri. Ya, untuk presentasi dari semua kelompok tadi, alhamdulillah luar biasa ya, sudah bagus. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kita lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, ini ada evaluasi, kemudian penilaian diri dan penilaian teman sebaya. Untuk evaluasinya, ini penilaian atau evaluasinya menggunakan quizzes. Link quizzes seperti biasa sudah dibagikan di WA group. Silakan sekarang kalian akses. Ada 7 pertanyaan, sekitar 14 menit selesai. Oke, silakan dikerjakan. Satu soal 2 menit. Kayaknya 1 menit udah selesai deh. Oke, silakan diakses quizzesnya ya. Loading. Oke, yang sudah bisa langsung start aja, dimulai. Nah, ini udah pada bisa kelompok ini ya. Langsung mulai. Oke, benar ya. Benar hijau. Nah, benar. Ini udah aman? Bisa? Oke, wow, hijau lagi, benar berarti. Kelompok sini aman? Aman ya? Oh, sudah selesai. Wah, 100% ya. Coba angkat dong, Kak. 100% benar semua. Aduh, luar biasa. Sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, silakan keluar terlebih dahulu. Kita masuk ke penilaian diri. Nah, penilaian diri ini, kalian kalau sudah selesai langsung ke penilaian teman sebaya. Ibu akan langsung cek penilaian yang sudah masuk. Nah, untuk penilaian sendiri dan penilaian teman sebaya, kalian bisa klik link Google Form yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Silakan dikerjakan. Penilaian diri dan penilaian teman sebaya. Nah, ini waktunya sebentar ya, hanya 5 menit. Karena penilaian diri dan penilaian teman sebaya itu cuma checklist doang. Kamu baca checklist gitu. Oke. Oke, sudah semua? Oke, karena sudah selesai. Nah, kita masuk ke refleksi dulu sebelum menyimpulkan kegiatan hari ini. Refleksinya ada 2 pertanyaan di Google Jamboard yang linknya ini juga sudah dikirimkan di WhatsApp group masing-masing. Silakan diakses. Ada 2 pertanyaan ya di Google Jamboard. Jadi Ibu akan tampilkan siapa yang sudah menjawab. Nah, silakan. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Silakan dituliskan nama, kemudian kamu isikan jawabannya. Kita coba baca ya. Menurut si Oke, lebih mengetahui masalah sosial yang ada di masyarakat beserta solusinya. Oke. Kalau katakan Nisa telah mempelajari tentang permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Oke. Kemudian ada nih Kak Elizabeth. Yang saya pelajari hari ini tentang masalah sosial, contohnya seperti pergaulan bebas, kemudian kriminalitas, kemiskinan dan lain-lain. Kita lanjut ke kesimpulan. Nah, apa kira-kira yang tersedia untuk memberikan kesimpulan? Kak, silakan Kak Yudi. Saya ingin menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini
Saya lebih mengenal masalah-masalah kesenjangan dan masalah-masalah di kehidupan masyarakat, dan saya sekaligus mendapatkan solusi-solusinya. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita tadi belajar tentang masalah sosial, bentuk-bentuk masalah sosial lebih tepatnya. Jadi ada bentuknya kemiskinan, pengangguran, apalagi kenakalan remaja, pergaulan bebas, perceraian, aliran sesat, gay, dan lain-lain. Yang dikatakan oleh Bang Yudi sudah mengetahui masalah-masalah yang terdapat di dalam masyarakat. Tapi tidak hanya itu, kalian juga tadi sudah membahas solusi yang dibuat oleh kelompok kalian masing-masing untuk setiap masalah. Jadi ada 5 kelompok, ada 5 masalah tadi. Minggu depan kalian akan mempelajari tentang lanjutan dari masalah sosial ya. Jadi ibu mau kalian membaca materi bab 3 ya. Oke, materi bab 3 tentang apa? Perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Oke, perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Kalian baca dulu materinya, kemudian untuk minggu depan itu kita akan melakukan pembelajaran project based learning. Jadi nanti akan bikin project, tapi sebelum itu kalian harus sudah tahu dulu, setidaknya sudah baca dulu tentang materi bab 3 itu. Oke? Oke. Kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan kita berdoa dulu. Nah, siapa nih yang memimpin doa? Bang Arif, silakan Bang Arif. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.